Halo, selamat pagi, siang, malam, cuan hunters sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mr. G dalam Forecast Gold Weekly. Oke, jadi sebelum kita masuk ke review minggu kemarin, ada baiknya dan sangat baik malah kalau teman-teman semua membantu mensubscribe channel ini, nge-like channel ini, dan share tentunya ya. Jangan lupa juga di komen guys. Oke, jadi sebelum kita masuk ke videonya, ke review minggu kemarin dan forecast minggu depan, saya kasih waktu 5 detik untuk subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue harap teman-teman udah subscribe semuanya ya, dibantu share juga, dibantu like juga, karena subscribe itu gratis bos, ya kan. Sebelum kita masuk review, gue ambil inspirasi dulu ya. Oke, XAUUSD atau gold ya, kemarin dan minggu ini khususnya masih ranging, oke. Dengan banyaknya news, ada FOMC minutes, terus ada ADP NFP, ada jobless claim, ada PMI manufacturing, ya kan, ada NFP yang semalam itu membuat gold masih ranging dan belum ada arah mau ke bawah ataupun ke atas. Seperti yang saya review kemarin, kita kalau minggu kemarin itu kita buy dan sell, kita pasti dapat profit. Nggak percaya? Ini dia after before analisanya. Oke. Jadi kemarin minggu ini ya, khususnya penutupan market tadi malam di 1924. Oke. Nah, jadi untuk high gold tidak bisa ngebreak 1934 sebagai pertanda bahwa ketika dia ngebreak 1934 itu akan menjadi strong buy signal untuk gold, dan ke bawahnya dia hanya mencapai 1902, dan itu juga ketika dia ngelewatin sekali lagi titik psikologis di 1900, kemungkinan gold itu akan melanjutkan penurunannya ya, tren penurunannya gitu. Jadi untuk data yang sudah keluar untuk AS itu ADP NFP itu sangat baik untuk dolar ya, yang membuat gold itu terjun bebas ke 1902 malam 2 malam kemarin, yaitu forecastnya 228.000 dan aktualnya di 497.000. Oke, berbanding terbalik dengan NFP yang semalam gitu guys. NFP yang semalam itu forecast 225.000 dan aktualnya itu 109 guys, dan itu menjadi kekuatan gold untuk menembus 1930 ya, dan mencapai 1934 semalam dan tidak tembus gitu, dan kembali lagi close di 1924 dan masih ranging untuk saat ini ya, sekitaran masih di angka 35 poinan mingguan ya. Dan juga untuk jobless claimnya itu kemarin di USD sempat meningkat gitu. Nah, dengan meningkatnya jobless claim, pengangguran, orang yang mencari kerja, itu membuat dolarnya melemah gitu. Jadi dari forecastnya 245.000 kemarin itu gold itu meningkat menjadi 248.000. Jadi ya beda tipis sih sebenarnya, cuman itu berpengaruh untuk USD-nya sendiri gitu ya. Coba teman-teman komen yang kemarin membuka posisi buy or sell, profitnya di minggu ini berapa persen. Oke, jangan lupa komen. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau yang sering komen, yang sering nge-like video ini, nanti kita akan mengadakan giveaway. Oke, Enak nih, coba. sorry guys, sarapan dulu. Nah, kita sarapan dulu ya. Nikmat banget guys. Jadi mau dimanapun, kapanpun ya, kita tuh nggak sibuk-sibuk gitu, harus ke absen, dimarahin bos. Udahlah, mending trading aja. Nggak tahu caranya, bisa lihat channel ini dan nanti kita akan kasih kontak personnya ya. Itu cuma baru clue doang. Nanti kedepannya kita akan ya membuat seperti kelas mungkin. Kalau misalnya teman-teman pengen kita buatin kelas ya, mungkin nanti kita akan membuat kelas training gitu. Jadi kita akan belajar forex dan komoditi ya, itu dari nol. Agar kenapa?
kita ini harus menjadi cuan hunter semuanya gitu loh. Jadi financial tipping point itu dimulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ingat, kaya itu karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Oke? Gatel. Nah, jadi untuk forecast-nya minggu ke depan nanti dulu setelah pesan-pesan berikut, guys. Karena ini sudah mau jam 10. Saya juga mau ketemu sama orang gitu ya, minta advice untuk minggu depan seperti apa gitu. Jadi setelah ini saya sambung lagi untuk forecastnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. A few moments later. Oke guys, kembali lagi. Jadi kita lanjut ya yang pembahasan tadi. Jadi untuk forecast gold minggu depan itu ada dari fundamentalnya ada CPI dan ada core PPI ya. Jadi itu dari inflasi Amerika, data inflasi Amerika akan rilis di hari Rabu malam ya. Di hari Rabu malam, dan kita akan melihat seperti apa pergerakan market di minggu depan. Kemungkinan untuk range minggu depan itu akan bergerak di harga atasnya 1947 dan bawahnya mungkin kemungkinan bisa 1900 ya untuk range market minggu depan. Jadi cenderung naik karena kenapa? Dari FOMC minutes kemarin, The Fed akan mencoba menaikkan suku bunga ya, suku bunga. Jadi dengan begitu kemungkinan inflasi Amerika ini belum sepenuhnya bisa ditahan gitu. Jadi belum sepenuhnya menurun gitu ya, karena target The Fed balik lagi targetnya sampai akhir tahun 2023 itu ke 2% gitu. Jadi kemungkinan pergerakan market di minggu depan itu high-nya 1947 dan low-nya 1900. Di mana posisi buy dan sell, mari kita lihat chart yang akan saya tampilkan berikut. Ini dia chartnya. Oke. Dari situ teman-teman bisa mendapat pandangan ya, untuk transaksi di XAUS di minggu depan ya. Jadi semoga bermanfaat untuk semuanya, karena dimanapun kita, kapanpun itu kita harus cari cuan ya, karena kita cuan hunter.